Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tetapi sebelumnya, Ibu ingatkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Di mana struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Baiklah, marilah kita mulai membahas kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu menggunakan kalimat perincian. Contoh, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Nah, kalimat ini kemudian diperinci menjadi kalimat yang lebih mendetail. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua, yaitu penggunaan kalimat serapan panca indera. Apa kalimat yang mengandung serapan panca indera itu? Yaitu kalimat yang seolah-olah kita dapat melihat, dapat mendengar, atau dapat merasakan. Contoh, gemericik air terdengar berirama. Ketika kita membaca kalimat ini seolah-olah kita dapat mendengar. Pantai panjang dengan pasir putih. Ketika membaca kalimat ini seolah-olah kita dapat melihat. Udara terasa segar. Ketika membaca kalimat ini seolah-olah kita dapat merasakan. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan kalimat serapan panca indera. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan kata dasar dan kata berimbuhan. Lebih khusus lagi di sini akan Ibu terangkan yaitu mengenai penggunaan imbuhan me jika bertemu dengan kata dasar berawalan K, T, S, dan P. Jadi, jika imbuhan me kemudian bertemu dengan kata dasar berawalan K, T, S, dan P, maka akan terjadi luluh. Contohnya, me bertemu dengan kirim menjadi mengirim, bukan mengkirim, jadi luluh. Me dengan tepi menjadi menepi, bukan mentepi, tapi menepi. Me bertemu dengan sumpah menjadi menyumpah. Me bertemu dengan pesona menjadi memesona. Ya, sekali lagi memesona, bukan mempesona. Saya ingatkan kembali bahwa me jika bertemu dengan kata pesona menjadi memesona. Nah, ini tidak terjadi apabila me bertemu dengan kata dasar berawalan K tetapi merupakan klaster. Apa itu klaster? Yaitu kata yang mengandung 2 huruf konsonan tetapi memiliki 1 bunyi. Contohnya, jika me bertemu dengan kata klarifikasi, maka menjadi mengklarifikasi. Tidak terjadi luluh karena bertemu dengan klaster tadi. Me bertemu dengan kata prakarsa ditambah akhiran i menjadi memprakarsai. Jadi tidak luluh. Kenapa? Karena bertemu dengan klaster, yaitu 2 huruf konsonan yang memiliki 1 bunyi.
Kaidah kebahasaan teks deskripsi selanjutnya yaitu menggunakan kata bersinonim. Ibu kira anak-anak semua sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan kata bersinonim. Iya, betul sekali. Kata bersinonim yaitu kata yang memiliki arti yang sama atau yang mirip. Contoh, kata indah itu maknanya sama dengan permai. Ya, mirip dengan elok, molek. Kata mengagumkan ini bersinonim atau sama maknanya dengan kata fantastis atau memukau. Kata flora ini artinya sama dengan tumbuhan atau tanaman. Jadi ini yang dimaksud dengan kata bersinonim, yaitu kata yang mempunyai makna yang sama atau yang mirip. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi kelima, yaitu menggunakan kata depan. Contohnya, di pantai, di pasar, di laut, di gunung. Kemudian ke gunung, ke laut, ke pantai, ke pasar. Dari timur, dari barat, dari laut. Pada tembok. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata depan. Dan perlu diingat anak-anak bahwa penulisan kata depan itu harus dipisah. Di pantai itu jadi ditulis di spasi pantai. Ya, jadi harus dipisah, tidak boleh dirangkai. Berbeda jika di atau ke ini jika berfungsi sebagai imbuhan. Misalnya di kemudian melekat pada kata makan, dimakan. Ini di sini tidak berfungsi sebagai kata depan, tetapi berfungsi sebagai imbuhan. Maka harus ditulis serangkai. Dimakan, diminum. Itu harus ditulis serangkai, dipatahkan, diumumkan. Di sini di sebagai imbuhan. Ke juga begitu. Ke jika tidak bertemu dengan kata tempat, tapi bertemu dengan kata dasar, dengan kata kerja, maka tidak berfungsi sebagai kata depan, tapi berfungsi sebagai imbuhan. Harus ditulis serangkai. Jadi hanya yang berfungsi sebagai kata depan saja. Di, ke, dari, dan pada itu ditulis dipisah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi yang keenam, yaitu menggunakan kata khusus. Apa itu kata khusus? Kata yang ruang lingkup cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya, kata umum melihat. Maka akan mempunyai kata khusus menonton, memandang, menyaksikan, memerhatikan, melirik. Pada dasarnya kata melihat ini lebih umum. Nah, sedangkan kata khususnya yaitu kata yang memiliki makna lebih sempit. Contohnya menonton. Kalau menonton ini misalnya menonton sepak bola atau menonton televisi. Kurang cocok kalau kita menggunakan kata memandang. Memandang televisi itu tentu tidak cocok. Tetapi kata memandang mungkin lebih tepat misalnya kalau kita gunakan memandang cewek yang sedang berdiri di depannya misalnya. Itu bisa. Atau menyaksikan. Menyaksikan pertandingan sepak bola. Ini hampir sama ya, jadi bisa dipakai hampir sama dengan kata menonton. Ini yang dimaksud dengan kata khusus, yaitu kata yang ruang lingkup cakupan maknanya lebih sempit. Seperti kata datang. Kata datang ini adalah kata umum. Nah, kemudian dipersempit lagi menjadi beberapa kata khusus, seperti misalnya singgah.
atau mampir atau berkunjung. Sebetulnya ini adalah maknanya hampir sama, tetapi lebih sempit cakupan maknanya. Tidak bisa dipakai untuk konteks tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan kata khusus. Jadi salah satu kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah menggunakan kata khusus. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir anak-anak, yaitu penggunaan huruf kapital. Untuk penggunaan huruf kapital ini, Bu Dewi sudah menyediakan pembahasan khusus. Nanti berikutnya akan Ibu buatkan video yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital. Kenapa demikian? Karena pembahasan mengenai penggunaan huruf kapital ini banyak sehingga memerlukan pembahasan yang lebih khusus. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kita telah belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.